Nimedia. Boleh dibantu? Yeay. Bisa? Ini dia, yes. Wow, besar sekali. Oke. Ya. Nah kita kepo juga nih, ini kan pertama kalinya nih Kak sebagai eksekutif produser dalam film Danyang Monyet ini. Apa sih kira-kira yang buat Kak Selin itu akhirnya pengen masuk dan terlibat menjadi eksekutif produser di film ini? Silakan Kak. Salah satu yang membuat ketertarikan untuk menjadi bagian dari film Danyang Monyet ini sendiri pastinya karena honor. Honor bener ya kan? boleh. Iya kan? Ya karena ada kerja. Opening dulu. Iya. Oke. Oh iya. Jadi bagian sebenarnya ya, karena memang kalau teman-teman lihat dari dulu memang aku suka dengan budaya dan adat di Jawa, terutama di Solo, di Surakarta, dan memang suka banget jadi bagian dari keraton, dan banyak banget ternyata pesan-pesan spiritual yang disampaikan gitu loh dari budaya itu sendiri. Dan wayang itu adalah suatu budaya yang sekarang menjadi cerita legenda. Dan kalau kita tahu kan wayang tuh kayak udah jarang ya, mungkin hanya di bagian di misalnya acara-acara tertentu saja, dan peminat-peminat yang tertentu aja yang lebih suka dengan wayang. Makanya kita ingin menaikkan lagi tingkat budaya wayang itu, mungkin dicampur juga dengan banyaknya cerita-cerita spiritual dari masyarakat sekitar yang katanya ada beberapa cerita tentang mitos dari wayang kulit terbuat dari kulit apa, mungkin kayak gitu. Tapi kita di sini bukan mau mengangkat suatu misteri untuk menakut-nakuti, tapi lebih ke belajar tentang bagaimana kita bisa menghormati budaya itu sendiri, ceritanya sendiri. Jadi banyak yang bisa dipelajari dari film ini sebenarnya, dari cerita tentang budayanya, dari sinden tuh pekerjaannya bagaimana, mungkin tentang kekeluargaan juga, Citra Kedewi itu sendiri banyak yang relate dengan kehidupan juga. Jadi memang setiap budaya itu memiliki cerita dan setiap cerita memiliki maknanya sendiri gitu. Oke. Berarti gimana nih Kak? Kita juga kepo sebenarnya apa sih alasan comeback atau kembalinya Selin lewat proyek ini? Serta gimana sih proses kolaborasi akhirnya dengan Pak Agus ngebentuk pendekatan karakter kamu di film ini? Silakan. Kalau dideketin Pak Agus nggak boleh karena ada istrinya. Cuman selaku eksekutif produser ya? Oh gitu. Iya. Jadi nggak, maksudnya kalau misalnya comeback di yang pertama dulu ya, alasan kembali akhirnya comeback melalui film ini. Oh, main film. Ya, sampai akhirnya kolaborasi dengan Pak Agus dengan karakter ini. Memang aku jarang mau ngambil film sebenarnya. Kayak ya udah aja gitu, karena pas ini ya ada beberapa mungkin dari ceritanya itu sendiri yang menantang, kayak misalnya kita harus nyanyi jadi sinden. Pertama yang seperti udah aku ceritain tadi, aku suka dengan budaya tanah Jawa. Aku maaf sebelum berhijrah kan sempat sering ngikutin spiritual yang ada di keraton, sejarah-sejarahnya tuh aku pelajarin banget, sampai bagaimana cara belajar bahasanya, bagaimana cara upacara-upacaranya, kegiatan-kegiatan itu aku pelajarin banget. Jadi memang aku suka dengan budaya ini, budaya Jawa. Dan untuk belajar menjadi sinden itu ternyata nggak mudah ya, jadi sinden itu sulit sekali, dan ini menjadi suatu tantangan yang berat gitu. Ya untungnya sih deal. Ada belakangnya, nggak ya? Ya udah gitu. Ini mau wawancara Virgon aja nggak, kan susah wartawan pada dapetin dia mah. Cerai kemarin belum diwawancara kan? Pip dulu. Spesial hari ini kita ngebahas film Danyang. Oh film aja, nggak perceraian Virgon nggak? Udah sering dijawab. Film ini udah dari sebelum aku memutuskan untuk berhijrah ya. Kita namanya hidayah ya, walau alam gak ada yang tahu. Memang setiap manusia diberikan hidayah, cuman kan ketergerakan seseorang itu kan berbeda-beda perjalanan spiritualnya. Dan waktu itu masih menjadi pekerja seni yang memikirkan tentang karya, tentang bagaimana hasil yang bagus dan memberikan yang terbaik pada saat itu gitu. Dan makanya waktu ini sebenarnya syutingnya udah lumayan lama, sempat agak
lumayan ketahan lama karena proses masalah iya atau enggak, dan sempat kita berdiskusi juga, dan alhamdulillah sudah pastinya apapun yang dilakukan akan ditanyakan dulu ke para ahli agama yang bagaimana ini, bahwa memang kita harus memikirkan bahwa di sini bukan hanya satu kepala tapi banyak kepala di sini yang harus dipikirkan, dan ini bagian dari tanggung jawab dari sebelum ada ilmunya, maka kita harus menjalani ini dan menyelesaikan suatu kewajiban yang memang sudah ada gitu. Dan sekarang ke depan insya Allah didoain aja ya, nanti apapun yang udah ada di belakang tolong disupport dan mohon doanya gitu.